Integrasikan dengan skema Matistak diintegrasikan dengan MPKU di dalamnya, itu dahsyat. Nah, Ibu Sina pernah merumuskan itu dalam karya fenomenal Ashifa-nya. Apa keterkaitan keadaan spiritual di dalam seharusnya yang menyambung ke intelektualitas, ke intelektual dan fisikal. Jadi ada namanya spiritual question, ada intellectual question, ada physical question. Dan saat itulah seseorang disebut manusia. Contoh gampangnya begini, yang diobati dokter kan rata-rata kekirian itu penyakit fisik kan luar biasa. Tapi ada juga orang sakit karena spiritualnya di dalam. Saya diskusi dengan dokter Agus Taufik Rahman, Gus Taufik. Terus ada perubahan kan? Yang dulunya itu ada faktor fisikal, kemudian juga emosional, sosial dan spiritual. Sekarang spiritual hilang kan? Ya, spiritual hilang ya. Karena itu hilang, banyak ditemukan penyakit di masyarakat. Penyebabnya ternyata bukan karena fisikalnya, karena ini spiritual. Saya tanya dokter mata gini Pak, ini dokter mata senior, suka diminta pemerintah juga untuk mewakili untuk seminar luar. Saya tanya dokter buat apa cirinya mata yang sehat? Oh itu sederhana Ustaz. Dia bisa melihat dengan jelas, optiknya sempurna, bayarnya jelas. Saya bilang gimana? Saya temukan. Oh di masjid kalau saya ceramah banyak yang begitu. Tapi saya harapnya dia nggak bisa bedakan dengan jelasnya itu. Dia nggak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal dia. Padahal jelas kelihatan. Ini yang bagus, ini yang tak bagus. Itu apa masalahnya? Wah kalau itu di luar kemampuan kami. Kalau ini karakter moral dari penyakit spiritual. Anda boleh buka poli mata, poli jantung, poli telinga, poli gigi. Tapi saya belum pernah lihat ada poli hati. Atau saya pusing. Apa yang dirasakan itu kalau tetangga saya di kulkas baru saya pusing. Itu nulis resepnya gimana itu? Nah Islam itu konkret pendekatannya. Jadi yang diobati itu bukan hanya fisiknya. Jadi ada bagian dalamnya, ada kerusakan intelektual obatnya apa, ada kerusakan fisikal obatnya apa. Jadi kalau sakit fisiknya nanti ayatnya turun. Bisa ada penyebabnya dari maaf ya, baik dari pendapatan atau cara makan yang salah. Quran surah kedua misalnya ayat 168 itu ayat wajib bagi para dokter dalam Quran. Ya, dokter itu ada di situ kalimat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari kata thayyib itu muncul tabib. Tabib itu bahasa Indonesianya dokter. Hei semua manusia, ayatnya universal. Ya, ayatnya universal. Kalau kalian ingin sehat, ingin kuat, kata Allah di Al-Quran. Jadi kalau ada ya ayyuhan nas itu, maaf, ini hebat dahsyat Islam itu di sini. Kalau ada ayat dibuka dengan ya ayyuhan nas, jangan khususkan pelayanan kepada yang seiman saja. Ya ayyuhan ladina amanu khusus untuk orang Islam. Makanya alasannya ibadah, sholat, puasa. Tapi ketika ya ayyuhan nas itu lintas keyakinan. Dan yang paling menarik ayat kesehatan ketika ada profesi dokter misalnya rumah sakit itu kalimatnya dibuka dengan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhan ladina amanu. Jangan diseleksi di depan pintu rumah sakit. Muslim bukan oh kafir ke sini sana aja. Enggak boleh. Dosa itu. Hei semua manusia, pelayanannya universal. Kulu penyakit pertama karena salah makan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kalau ingin sehat kata apa? Silahkan beraktivitas, bekerja. Cari kebutuhan minimal untuk fisik, tapi satu dengan cara yang legal. Jangan melanggar undang-undang setempat. Dua, dari yang dihasilkan itu cari yang menyehatkan untuk tubuh. Jadi baik itu ada 5 dalam bahasa, ada thayyib, ada tayyib, kemudian ada makruf, lalu ada ihsan yang keempat, ada yang kelima, ada birr. Nah tayyib itu baik secara fisik sehat. Jadi kalau kita ditanya kita harus diarti kata orang Arab, kita jawab alhamdulillah ana tayyib. Itu artinya fisiknya sehat, tidak ada masalah. Rumus Quran, kalau Anda makan, kata Allah itu cari yang menyehatkan fisik. Silakan ukur. Kambing bagus. Tapi kalau tubuhnya tidak menerima itu, alihkan dari kambing kepada ayam misalnya. Itu rumus Quran. Itulah tabib, orang yang mengecek orang yang kurang sehat disebut tabib namanya. Datang seorang kepada Nabi, ya Rasulullah saya sakit, kalau doakan dulu, pintar. Kamu pergi ke dokter. Idhab ila tabib, pergi ke dokter. Orang ini masih ngotot, ya Rasulullah, engkau kan Nabi, tinggal angkat selesai. Nabi lebih cinta. Hei,
kesembuhan dari Allah itu dititipkan di tangan para dokter. Dan kalimat tadi, kesembuhan dari Allah itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi ketika Bapak Ibu para dokter mengobati, itu bukan hanya membawa kekuatan intelektualitas yang Anda telah dapatkan dalam pendidikan di sekolah-sekolah Islam itu, tapi saat yang bersamaan Anda